Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Laura Enjoy di Anak Pinggiran. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor yang memang harus kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan klik dulu subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku, Beb. Dan juga dukung channel aku, semoga berkembang. Di kesempatan kali ini aku ingin membahas cerita horor yang sangat-sangat horor, dan ini kejadiannya sebelum bulan puasa. Nah, kejadian ini ya masuk akal, tapi memang ini masuk akal. Sebelum Ramadan ada kejadian, yaitu tepatnya di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, di situ ada seorang mbah-mbah yang mengalami misteri cerita horor yang memang terjadi dengan dia. Yang bernama Mbah Samini, umur 70 tahun, yang berdomisili di Desa Turirejo. Mbah Samini ini kesehariannya berjualan tempe dan tersesat di kuburan, Beb, ya. Kuburan itu yaitu yang bernama Kuburan Suro yang terletak di Desa Turirejo. Oke, sebelum kita masuk ke cerita horor yang dialami oleh Mbah Samini, di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang Kuburan Suro ini. Nah, Kuburan Suro ini sebenarnya ada kisahnya ya sebelum dinamakan Kuburan Suro ini. Menurut warga setempat, di Kuburan Suro ini ada seekor dua siluman anjing yang segede macan. Nah, itulah kenapa Kuburan Suro ini dinamakan Suro, Beb. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia. Jadi waktu itu tuh hari sebelum puasa, tepatnya sekitar di bulan 5-an ya, Beb, ya. Mas Samini ini ingin pergi ke pasar karena memang pekerjaan setiap harinya berjalan tempe. Nah, tepatnya di pukul 3 pagi, Mbah Samini berangkat ke pasar seperti biasanya, Beb. Memang jam 3 Mbah Samini itu berangkat gitu, setiap harinya seperti itu. Karena dia ingin menjualkan tempenya untuk menyambung hidup lah ya. Nah, jadi di hari itu, di malam itu, Mbah Samini pergi ke pasar dengan berjalan kaki, tanpa bersepeda, tanpa naik motor, tanpa diantar, dia berjalan kaki sendiri. Nggak lama kemudian itu, dia tuh kayak merasa udah nyampe di pasar itu. Tapi ada yang aneh di pasar itu, kayak ada gedung mewah, mobil, segala macem. Pokoknya bagus banget kan, rame juga. Pokoknya bangunan-bangunan baru kayaknya bagus, mewah banget gitu kan. Nah, setelah itu Mbah Samin ini termenung sedikit di jalan. Kok bisa ada bangunan-bangunan baru? Kapan ini bangunnya? Kan kayak bahasa Jawa. Nah, tapi Mbah Samin ini tidak ngambil pusing, dia langsung berjualan saja, dan jualannya itu diletakkan di atas meja. Itu perasaan dia ya, Beb, ya. Diletakkan di atas meja. Lalu Mbah Samini berjualan seperti biasanya. Nah, setelah itu 2 jam kemudian, tepatnya udah hampir jam 5 pagi, Mbah Samini ingin pulang ke rumah karena memang kok jualannya nggak laku gitu loh, duduk di sana kan udah 2 jam. Terus Mbah Samini beresin semua tempenya yang ditata di atas meja. Lalu Mbah Samini mengambil arah pulang. Jeng Mbah Samini kan pulang nih, nenteng tempenya. Biasanya kan ditenteng kalau mbah-mbah di Jawa itu. Terus dia ambil arah pulang. Anehnya, Beb, setelah dia ambil arah pulang, Mbah Samini balik lagi ke tempat dimana dia jualan tadi, Beb. Nah, itulah kejadian yang pertamanya ya. Mbah Samini balik lagi ke tempat berjualan tadi. Lalu Mbah Samini bingung, kenapa ini kok bisa munculnya tembusnya di tempat aku berjualan tadi. Nah, mikirnya kayak gitu kan. Tapi Mbah Samini memutuskan untuk pulang lagi. Nah, setelah ambil arah pulang dan munculnya lagi tetap sama persis di tempat jualannya. Nah, lalu Mbah Samini bingung,
ini kenapa. Dan tiba-tiba Mbak Samini ambil keputusan, taruh aja lah ini jualan di sini. Aku mau pulang ini. Kenapa sih ini, ada apa gitu kan. Lalu Mbak Samini taruh jualannya dan dia langsung ambil arah pulang lagi. Setelah berjalan, Mbak Samini muncul lagi di tempat pasar itu. Tiba-tiba pasar itu berubah menjadi kuburan. Mbah Samini kaget dan bingung, kok ini pasar yang tadi ramai, rumah mewah, mobil di mana-mana yang mewah, pokoknya mewah semua, itu menjadi kuburan. Ya, itu tepatnya kuburan Suro, Ben. Nah, setelah lama juga ternyata setelah mikir panjang, tiba-tiba jualan Mbah Samini ini yang tadinya perasaan Mbah Samini diletakkan di meja, tiba-tiba berubah menjadi kijing emperan orang meninggal itu. Miris pokoknya kejadian ini. Lalu Mbah Samini mikir, ini kenapa ya kan, kok bisa jadi kuburan ini. Lama kemudian Mbah Samini sadar ternyata Mbah Samini ini berada di kuburan bapaknya sendiri. Setelah itu Mbah Samini nggak mikir panjang lagi, tapi Mbah Samini ngambil jalan arah ke pasar lagi. Lalu Mbah Samini berjalan lagi ke pasar. Setelah sampai ke pasar, Mbah Samini langsung menata tempenya yang tadinya belum laku sama sekali di tempat dia berjualan, katanya pasar, ternyata kuburan tadi. Nah, itu kawan-kawan Mbah Samini ini hanya, kenapa kok jam segini baru datang, biasanya kan jam 3 gitu. Mbah Samini nggak bisa ngomong sama sekali sampai akhirnya selesai berjualan di pasar ini. Setelah itu Mbah Samini pulang ke rumah dan berobat orang pintar di desanya, lalu baru bisa bicara. Ini kejadiannya ini dialami seorang mbah-mbah ya kan, sudah tua. Kalian banget sih ini, kata aku mah setan yang ada di kuburan Suro ini. Sedih loh nengoknya kan, udah tua itu loh, dikerjain kayak gitu kan. Banyak sekali pengalaman orang setelah melewati kuburan Suro ini. Di antara lainnya ya tersesat, bikin orang tersesat, bikin penglihatan orang itu beda gitu kan. Terus sering muncul penampakan yang nggak jelas, kayak ya semuanya lah pokoknya. Sering banget muncul di kuburan ini. Nggak satu lagi, setelah kejadian itu tempenya Mbah Samini ini laris manis beb, sampai itu tuh antri orang itu pengen beli, karena orang pengen mengetahui cerita itu bener apa enggak. Ya memang itu bener, nyata. Sampai sekarang tempenya itu laris manis karena orang itu kan penasaran, pengen nanya. Nah, itulah cerita dari Mbah Samini yang berada di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sangat banyak sekali mengandung makna dan saran ya Beb ya. Sebelum kita berangkat kemana-mana itu harus kita baca doa dulu, semoga sampai tujuan dan sampai kembali lagi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jika kalian ada request atau masukan, kritikan, boleh banget dengan cara komen di bawah Beb. Oke, see you on my next video. Dadah. Salam anak pinggiran.